Halo, perkenalkan nama saya Marcelina Odilia Ona Oncu, NPM 18 40 60 60 48, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2018, Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak. Keberadaan BK di TK membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya. Adapun tujuan BK di TK, tujuan yang pertama membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, dan kebiasaannya. Tujuan yang kedua, membantu mengembangkan potensi pada anak. Tujuan yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan-kesulitan pada anak. Tujuan yang keempat, membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk lembaga pendidikan selanjutnya. Tujuan yang kelima, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Tujuan yang keenam, membantu orang tua mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Tujuan yang ketujuh, membantu orang tua mengambil keputusan sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan baik intelektual, fisik, dan sosial emosinya. Kemudian, tujuan yang kedelapan, memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan pada anak. Ada jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak, yaitu yang pertama ada layanan pengumpulan data. Layanan ini untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan guru dan pendamping anak dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang mungkin dialami anak. Layanan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang baik untuk anak maupun bagi orang tua. Untuk anak usia dini yang relatif masih muda usianya, masih sangat sedikit informasi atau pengetahuan yang diketahui dan dipahami oleh anak. Layanan yang ketiga yaitu layanan konseling. Proses konseling pada anak usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada anak remaja atau orang dewasa. Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah, yaitu melakukan yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, diagnosis, yang ketiga, prognosis, yang keempat ada treatment, dan yang kelima evaluasi tindak lanjut. Layanan yang keempat adalah layanan penempatan, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan anak memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Layanan yang kelima adalah layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan ini merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru atau pendamping. Agar dapat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak, konselor perlu menyadari adanya perbedaan-perbedaan karakteristik anak yang dihadapinya. Adapun karakteristik pelayanan bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak.
Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini relatif cukup sulit untuk dilaksanakan. Kondisi ini terjadi bukan karena disebabkan dengan berbedanya langkah-langkah bimbingan, tetapi disebabkan oleh perbedaan karakteristik anak yang dibimbing. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara bersama-sama dengan pelaksanaan pembelajaran. Artinya, guru atau pendamping pada saat akan merencanakan kegiatan pembelajaran harus juga memikirkan bagaimana perencanaan bimbingannya. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan sangatlah terbatas. Interaksi guru atau pendamping dengan anak relatif tidak lama. Rata-rata pertemuan dalam sehari hanya 2-3 jam. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Bermain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia kanak-kanak, bahkan dapat dikatakan tiada hari tanpa bermain. Bermain bagi anak merupakan suatu aktivitas tersendiri yang sangat menyenangkan yang mungkin tidak bisa dirasakan atau dibayangkan oleh orang dewasa. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya perlu dipertimbangkan guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, karena melalui teman sebaya, upaya mengatasi masalah, khususnya masalah sosial emosi, dapat dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami oleh anak. Dan yang keenam, adanya keterlibatan orang tua. Ketika anak sedang belajar, guru atau pendamping berperan sebagai pengganti orang tua. Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh anak, maka peran orang tua dalam membantu tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Berikut adalah tugas perkembangan masa TK. Tugas yang pertama, berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua, belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang. Tugas yang ketiga, belajar bergaul dengan anak lain. Yang keempat, belajar mengenal bagian-bagian tubuh. Yang kelima, belajar menguasai keterampilan motorik kasar maupun motorik halus. Yang keenam, belajar menguasai kata-kata baru. Yang ketujuh, belajar mengenal lingkungan fisik dan mengendalikan diri. Dan yang kedelapan, mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan lingkungan. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.